Pendidikan yang baik adalah membangun harapan untuk kualitas hidup yang lebih baik di masa mendatang. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk kita akan ngintip ke dalam. Di sini ada sekolah yang cukup unik. Dan inilah People and Inspiration dengan Sekolah Hikari. Halo Pak, selamat pagi. Pagi. Ya, saya ke dalam dulu ya Pak ya. Mari. Mari. Sekolah Hikari didirikan oleh Fadilah Hasim selepas ia tinggal selama 12 tahun di negeri Sakura, Jepang untuk menempuh pendidikan. Mengambil tempat di Desa Keranggan, Serpong, Banten, Hasim mendirikan Sekolah Hikari dengan semangat untuk memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan anak, sekaligus juga sebagai tempat yang menyenangkan bagi bocah-bocah kecil calon penerus bangsa ini. Keceriaan menjadi keutamaan di Sekolah Hikari. Semua sudut sekolah dipenuhi warna bermain. Sekolah ini juga dikelilingi pepohonan. Ini dibarengi dengan pemahaman agar anak-anak dekat dengan alam dan mencintai lingkungannya. Ya, memasuki sekolah ini, kita memang akan kesulitan menemukan anak-anak tanpa keceriaan bermain. Halo, Pak Fadilah Hasim. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Ya, Pak saya Nur. dengan Roland. Iya. Ini saya lihat nih kayaknya keren banget nih. Menara kayak di masjid nih, Pak. Bukan, ini menara utilitas. Di paling atas itu ada tangki air untuk kebutuhan toilet di sekolah ini. Ya. Kemudian itu ada lubang yang bundar itu. Hah, bulat itu. Ya, mau kita pasang jam yang besar. Wow, jam. Ya, agar anak-anak bisa aware terhadap waktu sejak dini gitu. Karena kita terkenal bagi orang asing kan jam karet gitu. Oh. Kemudian satu lagi, waktu itu sangat penting dan itulah yang dibagikan rata ke semua orang gitu ya oleh Tuhan. Nggak bisa kita perpanjang waktu itu, nggak bisa kita upayakan lebih banyak gitu. Nah, itu, tapi jamnya belum terpasang memang. Oh, bentar lagi berarti ya, Pak ya. Oke. Sip. Baiklah, Mas Ando, kita Ya. lihat-lihat lagi yang. Oh, boleh. Nah, ini tempat bermain kita. Wah, ini saya ingat dulu nih, saya kalau main-main gini diomelin sama orang tua. Awas jatuh. Hikari adalah sekolah yang asri dan ramah lingkungan, serta tentunya menyenangkan bagi anak-anak. Pohon rimbun, beberapa wahana bermain, bahkan tanah yang berundak-undak memang disengaja keberadaannya untuk melatih daya kreativitas serta saraf motorik anak. Dengan bermain, anak-anak dilatih arti kebersamaan, karena mereka datang dari lingkungan yang berbeda. Dan perbedaan sendiri memang tak perlu dipaksa untuk menjadi sama, karena setiap anak adalah individu unik dan berbeda. Jadi sebetulnya di sini kelas berapa aja Pak? Kelas itu berdiri baru 5 tahun ya, baru sampai kelas 5. Kita punya 9 kelas. Kelas Yes. 1 ada 2, kelas 2 ada 1, kemudian TK ada 2 kelas. Kita punya 9 kelas total, 9 kelas. 9 kelas. Ya, kemudian ini nih. Mas Ini seperti ini ya. Ya, ini Oke. ini ruang guru ya. Oh, ini ruang guru. Ya, ini ruang guru, kemudian ini ruang TK nih. Oke. Ruang TK. Nah, Tapi sebetulnya yang menentukan warnanya nih siapa nih? Guru, anak-anak atau? biasanya guru-guru wali kelas Oke. itu. Kemudian kalau gambar-gambar, Hah? tata letak ruang, gambar di dinding semua. Nah, di masa orientasi ini anak-anak yang merangkai gitu ya. Keren. Nah, kemudian kalau Oke. kelas nih, Hah? saya memanfaatkan ini apa namanya fisika ya. Oh, yang ini ya? Mas. Ya. Natural konveksi. Ya, ini kan ada lubang angin di bawah nih. Ada lubang angin. Kalau misalkan katakanlah dalam ruangan ini guru dan anak-anak itu kan dia mengeluarkan suhu ya, Iya. lebih tinggi dari suhu ruangan. Yes. Jadi lambat laun udara akan panas gitu. Nah, udara panas ini ditarik dengan blower dari atas tanpa energi listrik. Blowernya naik sendiri. Oh iya. Karena udara panas kan renggang, lebih ringan, dia akan naik ke atas. Nah, kemudian kekosongan itu akan diisi oleh udara yang lebih sejuk yang datang dari bawah pohon-pohon ini. Makanya sengaja ya di samping kelas itu ada pohon untuk menjebak oksigen, udara yang lebih sejuk. Jadi sehingga sirkulasi udara lebih baik.
lain. Ini batu bata bukan nih? Kayaknya lain nih. Saya lihat nih. Ini disebutnya bata ekologi. Bata ekologi. Ya, jadi selain tadi kita manfaatkan natural konveksi, kita coba juga konsep-konsep ramah lingkungan ini di material bangunannya ya. Ya. Ini adalah bata. Kenapa disebut bata ekologi? Ya. Karena 90% bahannya dari tanah lokal yang ada di sini. Jadi nggak perlu transport, ngadain pasir atau ke sini. Kita cukup beli semen. Nah, ini adalah ketiga ya, bangunan ketiga yang kita coba pakai bata ekologi gitu ya. Tuh. Wih, seru. Silakan, Mas. Ya. Kita lihat dulu. Nah, inilah ini kelas 3. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini anak-anak kelas 3. Ini open space, ini juga percobaan nih. Ini saya buat kalau di sana lorongnya di luar, kalau ini lorongnya di dalam. Wih. Jadi nanti yang berikutnya, kelas berikutnya di sana itu nggak dibatasi dinding. Persis seperti di rumah gitu ya. Oh, lebih homey ya? Iya, lebih homey. Oke. Lebih nyaman. Oke. Jadi ini nggak dibatasi dinding. Ini misalkan Oke. nanti kelas 3, 4, 5. Dia tahu kakaknya lagi belajar apa, adiknya lagi belajar apa. Jadi nggak ada dinding. Wih. Kemudian kenapa demikian? Karena di dunia real kita jarang kita bekerja secara soliter, menyendiri. Kita selalu berinteraksi dengan orang. Oke. Nah ini diharapkan sejak dini mereka terbiasa dengan itu. Berinteraksi ya? Berinteraksi, Oke. jadi nggak soliter gitu ya. Oh, ya. Kemudian juga melatih fokus ya, dengan sedikit gangguan. Ya. Halo, selamat pagi semuanya. Lagi pada belajar apa nih adik-adik? Tangan. Waduh. Mau dong, lihat dong yang mana. Kalau ini yang ada ini lagi belajar apa? Lagi gunting juga. Wih, ini yang udah jadi. Kamu namanya siapa? Hai Lutfi. Itu ngadep sana dong. Hai. Ini Lutfi yang udah jadi ya? Oke, hebat ya, keren. Jadi mereka untuk menghias kelas mereka sendiri. Mereka bikin untuk menghias mereka sendiri. Mereka menghias kelas sendiri. Oh ini mereka, kayak itu ya? Iya betul. Nanti, nah ini gunting-gunting tangan ini istilahnya telapak saya gitu ya. Nanti mereka tempelkan di mana, mereka yang menentukan sendiri gitu ya. Oke. Kayak ini pasti kreasi anak-anak juga ya kan? Ya. Ini satu kelas biasanya ada berapa orang nih, Pak? Macam-macam. Kalau kelas 1, kelas 2 itu kan masih istilahnya masih anak-anak ya. Artinya masih dini gitu. Biasanya 18 sampai 20. Jadi sedikit gitu ya. Karena setelah kelas 2, kelas 3 mulai digabung. Setelah mereka biasa dengan pembelajaran digabung 32 sampai 36 lah. Gitu. Ya. Kita pengennya sih ngikutin standar lah. Ini kelas berapa ini? Ini kelas 3. Kelas 3 ya? Ya. Oke. Jadi seperti inilah suasana pembelajaran di sini ya, sangat cair, sangat lepas semuanya. Jadi sebenarnya di sini mereka bermain tapi sambil belajar. Seperti inilah kira-kira. Seru kan? Seru. Terus mana punya kamu udah dikumpulin belum?